sehingga kita juga menerima kemuliaan seperti Rut. Apa kemuliaan yang Rut dapat? Namanya ada di kitab suci, namanya ada di silsilah Tuhan Yesus. Kemuliaan yang kita dapat apa? Nama kita tercatat di buku kehidupan itu. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Hari ini saya mau mengajar kepada saudara sebuah kisah yang menarik di Alkitab yang menggambarkan kasih Allah kepada umatnya, di mana Allah yang setia memelihara janjinya sehingga kita semua boleh diberkati dan mendapatkan kemuliaan. Dan pada saat ini kita mau belajar tentang kisah seorang yang bernama Rut. Saudara tahu di Alkitab Perjanjian Lama ada satu buku namanya, tulisannya adalah buku Rut. Rut ini menarik saudaraku. Sebenarnya Rut ini bukan orang Israel, dia adalah orang Moab. Moab itu adalah sepupu daripada orang Israel. Moab itu adalah keturunan daripada Lot yang bersetubuh dengan putrinya sendiri. Jadi Lot bersetubuh dengan putrinya sendiri pada waktu setelah Lot dikejar-kejar di saat Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Lahirlah satu suku namanya Moab. Inilah sebenarnya Rut, bukan orang Israel. Tetapi mengapa kisah Rut ini ada di dalam Alkitab? Ini yang menarik bagi kita. Nah, diawali kisah ini daripada orang Bethlehem yang bernama Elimelek. Elimelek ini memiliki istri bernama Naomi. Oleh karena mereka terdesak di daerah Bethlehem, mereka pindah ke daerah Moab. Di sana, kedua anak daripada Naomi dan Elimelek ini bernama Mahlon dan Kilion bertemu dengan orang Moab. Jadi mereka menikah dengan kedua gadis Moab. Yang pertama namanya Orpa, yang kedua namanya Rut. Jadi Orpa dan Rut ini adalah sama-sama orang Moab. Lalu apa yang terjadi? Naomi dan kedua menantunya ini kehilangan suami-suami mereka, sehingga mereka menjadi 3 janda miskin yang pada waktu itu dianggap terkutuk, sehingga Naomi harus pulang ke tempatnya sendiri atau pulang ke tempatnya, ke tanah kelahirannya, karena mereka mendapati bahwa tanah tersebut sudah mulai lagi di dalam keadaan yang baik. Naomi berangkatlah dengan 2 putrinya ini atau dengan 2 menantunya ini ke Israel. Tapi di tengah jalan Naomi berpikir bahwa udahlah, kalian kan orang Moab, ayolah kembali ke Moab, karena kalian juga nggak bisa akan mendapatkan keturunan suami daripada keturunanku, kata Rut, karena terlalu kecil dan terlalu jauh jaraknya. Namun ada yang menarik, dari 2 orang menantu Naomi ini, satu orang yang bernama Rut tetap setia mengikuti dia, dan satu lagi pulang ke Moab yang bernama Orpa. Mengapa Rut begitu setia? Apa alasan Rut setia? Padahal dia tidak melihat ada masa depan, dia tidak melihat ada sebuah hal yang kalau dilihat pada waktu itu dia tidak melihat. Tapi kalau saya percaya sebenarnya Rut melihat ada suatu hal yang baik. Mengapa demikian? Kalau kita baca dari Rut pasal 1 di ayat 16 dikatakan demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara bisa melihat itu. Kesetiaan daripada Rut kepada mertuanya, di mana dia mengatakan bahwa bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Kita tahu bahwa Rut adalah bangsa Moab. Dia meninggalkan kemoapannya dan mengikuti bangsa suaminya. Di ayat 17 dikatakan lebih jelas lagi, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Berarti dia menjadi keluarga, tetap menjadi keluarganya suaminya. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi Tuhan menghukum aku, kira-kira seperti itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dengan engkau selain daripada maut. Inilah kata-kata
yang sangat powerful, yang sesuai dengan imannya Ruth sendiri. Jadi alasan daripada Ruth mengikuti keluarga mertuanya adalah karena dia mau tetap menjadi bangsa Israel, dia tetap mau menyembah Allah Israel, bahkan sampai maut memisahkan, dia akan tetap setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan kehilangan imannya. Dia pindah imannya. Tapi beda dengan Ruth. Ruth ini pada waktu itu mengalami hal yang sangat buruk, saudaraku. Sudah pasti buruk. Kenapa? Dia itu janda ditinggal. Mertuanya pun demikian. Mereka itu miskin, tidak ada harapan. Saudara bisa lihat kondisi seperti ini membuat banyak orang akan berpikir ulang mengenai imannya. Kondisi seperti ini membuat orang berpikir ulang, mungkin dia tetap Kristen, tapi dia sebenarnya sudah lagi tidak percaya kepada Tuhannya. Tetapi Ruth berbeda. Satu lagi yang menjadi ipar Ruth adalah bernama Orpa, orang satu sukunya. Dia adalah orang yang logikanya benar, dia pulang. Dia kembali kepada keluarganya. Kalau dilihat dari waktu itu. Tetapi Ruth tidak. Dia tetap mau mengambil peran di dalam keluarga bangsa Efrata, bangsa Israel, orang Israel. Padahal dia bukan darah Israel, tetapi dia melihat bahwa bangsa Israel, Allah Israel, adalah bangsa yang dipilih Tuhan, dan Allahnya adalah Tuhan yang maha perkasa. Jadi Ruth menemukan kabar baik di keluarga dia ini, walaupun kondisinya sangat buruk. Hari ini kita bisa bilang kondisi kita berbeda-beda, tetapi ada yang buruk, ada yang tidak bagus, ada yang, apalagi masa pandemi ini, begitu banyak masalah yang kita hadapi, betul? Tetapi apakah iman kita seperti Ruth? Apakah kita setia seperti Ruth? Apa yang diterima Ruth dalam kesetiaannya? Suatu dia ketemu dengan Boas yang adalah masih sepupu dari suami, masih satu marga dengan keluarganya. Dan Boas melihat kesetiaan Ruth ini. Boas memanggil Ruth untuk menjadi istrinya. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Kehidupan mereka dahsyat dan luar biasa. Justru kalau kita pelajari, Ruth ini adalah nenek moyang daripada Daud. Dan Ruth ini adalah nenek moyang daripada Tuhan Yesus kita sendiri. Karena kalau saudara bisa melihat di dalam Matius, saya akan bukakan Matius 1 supaya kita lebih mantap lagi. Dikatakan apa? Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Ruth. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo, dan seterusnya. Lihat, ini adalah silsilah Tuhan Yesus, di mana di dalam silsilah Tuhan Yesus ada yang bernama Ruth. Dan Ruth inilah yang sedang kita belajar hari ini. Apa yang bisa saya dapatkan pada hari ini dan saudara dapatkan pada hari ini? Kesetiaan kepada Tuhan itu membawa kemuliaan. Kesetiaan kepada Tuhan itu sangat penting. Saudara mungkin boleh saja tidak bisa dengan otomatis setia. Tetapi saya mau membuka iman kita adalah bahwa pekerjaan Tuhan itu panjang, saudara. Saudara nggak bisa melihat hanya pada saat ini saja. Kalau saudara melihat pada saat ini saja, saudara akan menjadi seperti Orpa. Tapi kalau saudara melihat sebuah rencana Allah yang begitu panjang di dalam hidupmu untuk membawa kita kepada kemuliaan, maka kita akan berpikir seperti Ruth. Yang saya mau ajak kepada kita hari ini adalah bagaimana
kerohanian kita, hati dan pikiran kita itu berpikirnya panjang. Saudara mungkin hari ini miskin, bangkrut, sakit, apalagi masalah saudara, apalagi banyak yang membuat saudara mungkin tidak suka hari-harimu hari ini. Tapi mari kita berpikir seperti Rut. Saya mengajak saudara, mari kita berpikir, oh iya ya, kenapa aku nggak seperti Rut saja? Ini yang saya mau ajak kita. Orang yang seperti Rut inilah yang mendapatkan kemuliaan. Yang kedua, saya mau katakan demikian. Kesetiaan kepada Tuhan itu mahal harganya. Saudara tahu Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjalanannya melayani Bapa di surga sebagai manusia. Kalau saya katakan Yesus sebagai manusia, berarti dia bukan manusia, tapi dia sebagai manusia. Dia adalah Allah. Dia setia. Bahkan sampai dia setia di atas kayu salib. Saudaraku bisa lihat Tuhan sudah memberikan kesetiaannya untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Tuhan cuma minta kita hari ini bagaimana belajar seperti Rut yang tetap punya iman, yang tetap mau bilang bangsaku lah bangsamu. Kita mau bilang Allahku lah Allahmu. Ini yang menjadi kesetiaan yang dilihat oleh Tuhan kepada Rut dan juga kepada kita. Jadi sewaktu kita mengalami problem masalah, kita melihat wah kayaknya hari ini berat nih, pandemik sudah terjadi, ekonomi krisis, baca koran semuanya negatif. Apakah kita masih mau seperti Rut? Dan inilah yang saya rindu untuk diri saya sendiri dan untuk saudara sekalian. Biarlah Roh Kudus tetap menguatkan kita, menunjukkan satu-satu mukjizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita juga menerima kemuliaan seperti Rut. Apa kemuliaan yang Rut dapat? Namanya ada di kitab suci. Namanya ada di silsilah Tuhan Yesus. Kemuliaan yang kita dapat apa? Nama kita tercatat di buku kehidupan itu. Semoga saudara diberkati oleh firman ini. Dan saudara boleh bagikan kepada teman-teman yang lain sebagai Injil, sebagai kabar baik untuk dunia. Tuhan Yesus memberkati.